wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya kawan-kawanku yang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Mahrus Bilkisti. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang berada di Salatiga. Adapun saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu oleh Bapak Ahmad Faidi. Ya guys, kali ini saya akan membawakan topik tentang sejarah pembaruan Islam di Turki. Realitas historis mencatat bahwa kesadaran akan perlunya suatu pembaruan atau modernisasi di dunia Islam, termasuk juga di Turki, sedikit banyak merupakan dampak dari adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa pada abad ke-18. Revolusi industri telah membawa suatu perubahan radikal dalam cara penanganan industri dan menyebabkan terjadinya perombakan besar di bidang kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini mendorong para penguasa dinasti Utsmani untuk mengadakan reformasi dengan tujuan agar bisa bersaing dengan negeri-negeri Eropa Barat. Desakan untuk melakukan pembaruan itu semakin kuat ketika para sultan dan birokrat Utsmani yang mendapat dukungan dari ulama tradisional mendapatkan sorotan tajam dari para pelopor gerakan pembaruan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Kalau kita melihat secara geografis, negeri Turki dekat dengan pusat reformasi. Itu terjadi dalam kurung Eropa Barat. Perkembangan Eropa yang begitu pesat telah menantang para penguasa Utsmani untuk melakukan pembaharuan di negerinya. Kemudian Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807 sebagai penguasa dinasti Utsmani saat itu melihat kemajuan Eropa Barat ini sebagai suatu yang mempesona dan sekaligus yang mengkhawatirkan dunia Islam secara umum. Di antara pesona yang mengagumkan tersebut adalah karena Eropa Barat yang pernah kalah dalam perang salib melawan Islam dalam tempo yang relatif singkat berhasil membangun negerinya secara pesat. Di sisi lain juga terdapat kekhawatiran karena kemajuan dunia Barat tersebut berarti ancaman bagi stabilitas Turki Utsmani. Oleh karena itu, Sultan Salim segera melakukan usaha-usaha pembaharuan bagi negerinya. Langkah-langkah pembaruan seperti apa yang dilakukan oleh Sultan Salim, yakni yang pertama dan itu pun menjadi perhatian utama, yakni pembaruan di bidang militer dan sistem birokrasi. Dalam melakukan pembaharuan, ia berusaha untuk tidak mencontoh di negara Eropa, melainkan tetap mengikuti jalur tradisional dengan mengintegrasikan konsep-konsep
Islam. Namun usahanya gagal karena mendapat tantangan dari kelompok Janissary, yakni kelompok militer yang sudah mapan. Dalam kegagalan Sultan Salim III itu hendak ditebus oleh penggantinya, Sultan Mahmud II pada tahun 1808 sampai 1839, yang mencoba untuk membangun sistem kemiliteran dan administrasi dengan mencontohkan Eropa Barat. Meskipun ia berhasil melumpuhkan perlawanan kelompok Janissary yang menantangnya, pembaharuan yang dilakukannya tetaplah gagal karena mendapat tantangan dari ulama yang tidak setuju pembaharuan pro barat serta kritikan kaum intelektual yang merasa kebebasan berpikir dan ruang geraknya dibatasi oleh Sultan. Kegagalan Sultan Mahmud ini menyebabkan kedudukannya dan citra Turki makin merosot di mata negara tetangganya, Eropa Barat, sehingga sampai mendapat predikat sebagai the sick mind of Europe, atau orang sakit Eropa. Setelah kegagalan yang dialami oleh Sultan Mahmud, negeri ini kembali dipimpin oleh Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861. Sultan ini mencoba melanjutkan langkah-langkah pembaharuan yang dirintis oleh Sultan Mahmud. Ia melancarkan program yang kemudian disebut dengan Takzimat, dengan ide-ide dasar yang diilhami oleh semangat westernisasi dan demokrasi ala Barat dan Eropa, namun tetap mengintegrasikannya dengan unsur-unsur keislaman. Secara umum, program Takzimat berusaha mewujudkan suatu sistem hukum yang menjamin kebebasan dan persamaan bagi segenap rakyat, berusaha mewujudkan suatu negara modern, mengusahakan kemajuan ekonomi dan mendorong pengembangan pengembangan institusi kebudayaan modern. Akan tetapi karena dalam program Takzimat ini Sultan Abdul Majid terlalu tergantung pada Barat, terutama dalam hal bantuan ekonomi dan keuangan. Ini pun akhirnya mengalami kegagalan lagi. Bahkan lebih parah lagi dari kegagalan yang dialami pendahulu-pendahulunya. Menyadari kegagalan ini, kaum intelektual muda tampil ke depan dengan melontarkan gagasan-gagasan pembaharuannya. Tercatatlah nama-nama seperti Zia Pasha, kemudian ada juga Nami Kemal, Ali Suwafi, semua yang melontarkan pemikiran-pemikiran kritis tentang pembaharuan ini. Yang menarik dari pemikiran para intelektual yang dikenal dengan nama Utsmani Muda, yakni meskipun mereka itu terjadi penganjur ide-ide liberal tentang kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, konstitusionalisme,
modernisme, Islam dan sebagainya. Pemikiran mereka tetap berpijak pada landasan Islam. Tokoh pemikiran Islam Indonesia Harun Nasution pernah menyebutkan bahwa kaum Utsmani muda justru menentang pembaharuan yang sekedar meniru Barat dalam segala-galanya. Itulah sebabnya mereka memberikan kritik keras terhadap pembaruan Tanzimat yang dinilainya sudah kurang mengindahkan ajaran-ajaran Islam. Pembaruan Tanzimat menurut mereka itu terlalu banyak menggunakan institusi-institusi sosial Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Perlu dicatat bahwa yang diinginkan oleh intelektual Utsmani muda adalah bagaimana mentransformasikan ide-ide Barat dan mencoba menyesuaikannya dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka mencoba mengaktualisasikan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam dengan ide-ide modern, terutama yang berhubungan dengan pemikiran politik Barat. Itulah sebabnya istilah-istilah kalau seperti hubbul waton minal iman, yakni cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ada juga lagi ikhtilafu ummati rahmah, yakni yakni perbedaan pendapat di kalangan umat adalah suatu rahmat, hingga sering dipopulerkan sampai sekarang. Kaum Utsmani muda berhasil mewujudkan salah satu cita-cita modernisasinya, yakni meyakinkan Sultan Abdul Hamid yang berkedudukan di Istanbul untuk mengadakan undang-undang dasar bagi kerajaan Utsmani. Tetapi kaum ulama tradisional yang merasa dipojokkan oleh gerakan pembaharuan lantas mempengaruhi Sultan Abdul Hamid dengan mengatakan bahwa konstitusi baru terdapat tak lebih merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan Sultan. Sultan segera membatalkan konstitusi dan menindas setiap gerakan oposisi, serta menjalankan kekuasaan secara absolut. Meskipun pemerintahannya bersifat absolut, bukan berarti bahwa pada zaman Sultan Abdul Hamid tidak ada pembaruan. Ia bahkan mengadakan pembaharuan besar-besaran dalam bidang pendidikan, ada juga dalam bidang transportasi dan komunikasi. Namun sistem pemerintahannya yang despotik telah menyebabkan timbulnya sebagai pemberontakan yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Sultan. Setelah satu pemberontakan dicetuskan oleh Ali Suwafi, salah satu seorang tokoh pembaruan dari tokoh pembaruan Utsmani muda, tetapi pemberontakan ini dapat digagalkan dan berakhir dengan dihukum bunuhnya Suwafi oleh Sultan. Dalam penjajahannya, pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok Utsmani muda dapat digagalkan oleh Sultan. Beberapa analisis menyebutkan bahwa di antara penyebab kegagalan pembaharuan tersebut
antara lain karena gerakan Utsmani muda tidak didukung oleh kelas menengah terpelajar dan golongan ekonomi kuat. Hal ini karena rakyat belum paham sepenuhnya tentang ide-ide pembaruan kaum Utsmani muda. Masyarakat atau rakyat justru memahami bahwa ide-ide mereka tidak masuk akal dan terlalu tinggi. Kemudian setelah keberhasilan menggagalkan pembaruan Utsmani muda, pemerintah Sultan Abdul Hamid menjadi makin bertambah absolut. Kondisi ini mendorong bangkitnya taruna muda militer yang mempelopori berdirinya gerakan Turki muda, yakni sebuah kelompok pembaharuan baru masa itu. Dengan tokoh-tokohnya Ahmad Riza, Mahmud Murad, dan Pangeran Sabahuddin. Ketiganya berusaha menggalang opini publik dan melancarkan kritik-kritik tajam kepada Sultan lewat berbagai penerbitan surat kabar dan majalah. Kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh gerakan Turki Utsmani muda ini akhirnya berhasil menekan dan memaksa Sultan Abdul Hamid untuk mengembalikan konstitusi dan membuka kembali parlemen. Keadaan ini dengan sendirinya memberikan peluang bagi tumbuhnya kebebasan intelektual. Kreativitas intelektual bertumbuh subur dengan munculnya perdebatan dan polemik mengenai dasar-dasar ideologi pembaruan Turki Utsmani. 3 aliran pembaruan muncul dan berkembang di masyarakat. Pertama, golongan barat yang menghendaki peradaban barat sebagai dasar pembaharuan. Tokoh-tokohnya yang terkemuka adalah Taufik Fikret dan Dr. Abdullah Jaudat. Keduanya termasuk pengkritik tajam paham keagamaan tradisional dan fatalisme Islam ketika itu. Begitu tajamnya mereka mengkritik kaum agamawan hingga dicap sebagai musuh agama. Kedua, golongan Islam dengan tokoh-tokoh utamanya Mehmed Akif pada tahun 1870 sampai 1936, mereka menolak ide-ide baik golongan barat maupun nasionalis dan mengancam golongan yang suka sekali meniru barat dan melakukan praktek westernisasi tanpa determinasi khusus. Bagi mereka, agama bukanlah penghambat kemajuan sebagaimana dituduhkan oleh golongan barat. Kemajuan Jepang dijadikan model dan mengharapkan orang Islam untuk mencontohkannya. Alasannya Jepang hanya mengambil itu pengetahuan dan teknologi barat, tetapi tidak meniru adat istiadatnya. Sedangkan golongan nasionalis dikritiknya karena berfaham sekuler dan berusaha mencantumkan peradaban Islam dari khasanah budaya Turki serta mengadakan budaya barat sebagai alternatif golongan.
ketiga yakni golongan nasionalis dengan tokoh utama Zia Gokal yang pada tahun 1875 sampai 1924 ia adalah seorang filosof dan sosiolog yang karya-karyanya memberikan kontribusi besar bagi perkembangan intelektual dinasti Utsmani dan bagi Republik Turki di kemudian hari. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasannya waktu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari lain hari akan saya sampaikan selanjutnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, maka itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.